Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ulwais Al-Karni dengan NIM 240705058 dari Prodi Teknologi Informasi. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir mata kuliah Infrastruktur Jaringan Komputer. Dengan ini berjudul Perancangan Topologi Jaringan Komputer untuk sebuah kafe bernama Kafe Cita Rasa. Kenapa saya memilih studi kasus kafe? Karena kafe saat ini bukan cuma tentang ngopi, tapi juga tempat kerja, belajar, rapat online, bahkan gaming. Artinya, layanan WiFi bukan sekedar bonus, tapi kebutuhan utama daripada pelanggan. Tapi masalahnya, banyak pemilik kafe asal pasang WiFi dari ISP. Terus share password ke semua pelanggan tanpa sistem, tanpa manajemen. Akibatnya, jaringan jadi lemot ataupun nge-lag. Semua pelanggan bisa melihat satu sama lain. Sistem kasir atau CCTV bisa ikut terpapar ke semua publik. Nah, dari situ saya mulai merancang sistem jaringan yang aman, stabil, dan profesional, walaupun skala UMKM. Tujuan dan pertimbangan desain. Tujuan utama saya adalah membuat infrastruktur jaringan yang bisa memisahkan koneksi pelanggan dan perangkat internet yang bisa membatasi kecepatan masing-masing pelanggan agar adil dan yang mudah dimonitor dan dikembangkan ke depannya. Topologi yang saya gunakan adalah topologi bintang. Kenapa saya menggunakan topologi bintang? Karena setiap perangkat yang terhubung langsung ke satu pusat. Kalau satu kabel rusak, yang lain tetap aman. Desain ini cocok untuk area kecil seperti warkop, kafe, dan mudah ditelusuri kalau ada masalahnya. Komponen utama jaringan. Di sini saya menggunakan ada beberapa akses. Yang pertama yaitu router mikrotik yang gunanya yaitu pusat pengantar jaringan dari IP, VRAWL, dan hotspot. Dan saya menggunakan switch. Fungsi switch di sini yaitu distribusi koneksi kabel ke perangkat internet. Dan saya juga menggunakan access point. Saya menggunakan 2 unit. Gunanya yaitu menyebar sinyal WiFi kepada pelanggan. Dan juga saya menggunakan itu berupa laptop, kasir, dan printer. Yaitu gunanya yaitu untuk sistem transaksi dan cetak struk daripada pemilik warkop ataupun pemilik kafe. Dan yang terakhir yaitu CCTV, yaitu IP kamera. Fungsinya yaitu sistem keamanan visual kafe. Semua perangkat ini terhubung secara fisik ke router dan secara logis dipisahkan memakai VLAN. Sekarang saya akan menjelaskan cara kerjanya. Yang pertama yaitu dari internet itu masuk ke router mikrotik. Nah, yang kedua dari router sinyal dikirim kepada 2 VLAN, kepada 2 access point ini. Ada access point 1 dan access point 2. Yang ini khusus untuk WiFi pelanggan. Dan selanjutnya yaitu ke switch. Switch di sini menggunakan kabel LAN, yaitu untuk perangkat internet seperti kasir, CCTV, dan printer. Yang ketiga yaitu router. Router ini sudah disetting yaitu untuk memisahkan 2 traffic menjadi 2 VLAN. VLAN yang pertama yaitu VLAN 10, yaitu yang internal yang bisa untuk akses CCTV, kasir, dan printer.
yaitu ini yang internal, hanya bisa diakses oleh pemiliknya. Dan yang kedua yaitu VLAN 20, yaitu VLAN yang bisa dipakai untuk publik, yaitu untuk para pelanggan. Dengan sistem ini, pelanggan bisa connect internet, tapi nggak bisa melihat kasir atau CCTV. Dan sistem internet tetap aman karena trafik dipisahkan. Dan admin bisa atur kecepatan dan akses via MikroTik. Dan selanjutnya yaitu keamanan dan manajemen bandwidth. Untuk menjaga keamanan dan performa yang saya menerapkan yaitu ada 4 poin. Yang pertama yaitu VRAWL rules, yaitu pelanggan dari VLAN 20 dilarang mengakses ke VLAN 10. Yang kedua, hotspot login MikroTik. Setiap pengguna harus login dengan voucher yang dibuat oleh admin, atau biasa sekarang kita pakai yaitu diberi sandi ataupun PIN. Dan yang poin yang ketiga yaitu simple quit, yaitu digunakan untuk membatasi kecepatan pelanggan, contohnya 2 Mbps per usernya. Dan yang poin keempat yaitu SSID terpisah di access point. Ada SSID publik yaitu untuk para pelanggan, dan SSID internal yaitu untuk stafnya kafe. Dan yaitu simulasi dan pengujian. Simulasi dilakukan lewat Winbox. Setelah konfigurasi selesai, pelanggan berhasil login dengan voucher ataupun dengan password. Dan bandwidth berhasil dibatasi. Perangkat staf berupa kasir, CCTV itu tidak bisa diakses dari jaringan publik. Semua koneksi berjalan dengan baik dan stabil. Peran AI dalam proyek saya ini. Selama saya menyusun laporan dan konfigurasi, saya menggunakan AI Copilot sebagai asisten. Ya, ini membantu saya dalam menyusun struktur makalah akademik, menulis simulasi konfigurasi dengan benar, membantu menjelaskan konsep VLAN, VRAWL, dan QUIC. Namun, tentu saya tetap melakukan penyesuaian manual, terutama pada alamat IP, nama, interface, dan kebijakannya VLAN. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dari saya, topologi bintang berhasil menciptakan jaringan yang rapi, aman, dan efisien. Kombinasi MikroTik, VLAN, dan hotspot membuat kafe punya kontrol penuh atas internetnya. AI sangat bisa membantu dalam dokumentasi teknis, asal digunakan dengan etika dan efisiensi. Rekomendasi untuk saya untuk pada masa depan, tambah UPS untuk jaga koneksi tetap hidup saat listriknya padam. Upgrade access point ke dual band. Dan aktifkan sistem monitor real time seperti DW atau ZBIG. Dengan desain jaringan seperti ini, kafe Cita Rasa bisa tetap fokus di kopinya dan tidak perlu khawatir soal jaringan. Baik, cukup sekian presentasi daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.